Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di episode kelima podcast Lingkar Pengajian Beijing. Nah, kali ini akhirnya kita bisa menyapa lagi teman-teman melalui Muslim Corner LPB. Podcast ini disajikan untuk menghadirkan obrolan terkait dunia Islam maupun tentang studi di China. Jadi, teman-teman kalau tertarik bisa kunjungi langsung di podcast Lingkar Pengajian Beijing yang tersedia di Spotify, Anchor maupun di YouTube kami di Lingkar Pengajian Beijing. Oke, kalau kita ngomong-ngomong tentang menempuh pendidikan di China, nah di kesempatan kali ini kita akan menghadirkan obrolan tentang apa sih sensasinya Ramadan di negara Muslim yang minoritas. Ada manis-manisnya gitu nggak ya kira-kira? Nah, di sini yuk kita sama-sama cari tahu. Di obrolan kali ini, aku Tias, aku nggak sendirian. Aku akan mengundang narasumber yang cocok untuk tema yang akan kita bahas. Kita sapa dulu yuk narasumbernya. Halo Mbak Munif. Iya, halo Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya nih Mbak Munif? Sehat-sehat ya Mbak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Kabar baik. Bentar lagi ini kan mau Ramadan, jadi Alhamdulillah ya. Iya ya, kita udah mulai memasuki bulan Ramadan. Kami mau ngucapin terima kasih dulu nih Mbak. Mbak sudah berkenan untuk bergabung di Muslim Corner LPB membersamai aku di sini untuk membahas tentang Ramadan di negara yang muslimnya minoritas. Boleh dong Mbak kenalan dulu supaya teman-teman yang lain yang lagi dengerin nih gak kepo. Siapa ini yang aku ajak ngobrol? Silahkan Mbak. Ya, nama lengkap saya Siti Munifatul Karomah. Biasa dipanggil Munif. Kalau di Beijing sih dipanggilnya Munif. Tapi kalau teman-teman yang lain panggilnya Iva. Ada yang panggilnya Siti juga. Terus saya itu sekarang tahun keempat di BLCU, di Beijing Language and Culture University atau Beijing Yuyan Daxue. Ya, alhamdulillah ini sekarang sedang masa-masa buat menulis skripsi, jadi mohon doanya juga dari kawan-kawan semua. Wah, semoga dipermudah ya Mbak. Bentar lagi lulus nih berarti ya. Amin. Semangat Mbak. Semoga bisa Mbak tahun ini. Mau nggak mau harus lulus ya. Biar nggak molor. Insya Allah. Nah, Mbak Munif udah 4 tahun nih di China. Berarti juga udah pernah merasakan Ramadan di China juga ya Mbak? Iya, udah 4 tahun saya di sana. Oh, oke. Sekitar berarti 3 tahun 3 tahun ngerasain Ramadan di Beijing. Oke, berarti udah lebih dari sekali ya Mbak Ramadan di Beijing? Iya, kayaknya 2 kali deh, soalnya 2019 kemarin, kan 2019 lalu 2020 itu karena Corona lalu kan pulang tuh, terus 2020-nya Ramadan di sini, berarti 2 tahun lah. 2 tahun saya Ramadan di Beijing. Di Beijing, iya ya betul. Karena sekarang kita juga udah mulai memasuki bulan Ramadan lagi nih Mbak. Tapi ternyata nggak cuma umat Muslim ini yang ikut puasa, Corona juga pengen ikutan. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa balik dulu ya ke Beijing. Jadinya Ramadannya masih di Indo. Kalau selain di Beijing dan di Indonesia nih, Mbak Munif udah pernah ngerasain Ramadan di negara lain belum Mbak? Saya negara yang pertama kali saya kunjungi selain maksudnya negara yang keluar negeri gitu, saya baru pertama kali ke Cina sih. Ramadannya juga pertama kali di Cina. Jadi kalau negara lain sih nggak ada. Oke. Pertamanya langsung di Cina, yang itu perbedaan ketika puasa tuh jauh banget sama Indonesia sih. Jadi ya gitu. Oke, berarti kalau di China khususnya Mbak Munif di Beijing kan ya Mbak? Iya, di Beijing kalau ketika Ramadan. Oke, tadi kata Mbak selisih waktunya tuh lumayan. Nah, itu untuk durasi puasanya sendiri itu berapa jam Mbak kalau di Beijing? Kalau di Beijing itu tuh sekitar 14 jam ya. Jadi
normalnya kita puasa dari pukul 3:30 pagi, dan buka puasa itu tuh paling awal itu setengah delapan malam hari. Jadi kalau waktu puasa tuh, apalagi waktu summer, musim panas, itu kan mataharinya lama kan ya, siangnya itu lama. Jadi kalau misal Mei, Juni gitu puasanya biasanya ya jam 3:30 mulai puasa, lalu bukanya tuh 7:30 kayak gitu. Tapi kalau sekarang April kan kita puasanya, kemarin tuh saya lihat di jadwal imsak gitu. Nah itu udah kayak Indonesia gitu sih, waktu buka puasa sama puasanya, sahurnya. Jadi kalau waktu itu kan emang waktu summer kan, waktu panas-panasnya gitu. Jadi memang lama untuk siangnya. Cuman kalau semakin ke winter, semakin ke Januari gitu, itu malah semakin sedikit kan ini siangnya. Jadi kayaknya kalau misal ada kesempatan winter di puasa waktu winter di Beijing, kayaknya enak tuh. Karena waktunya sahur itu jam 5-an. Jam 5-an itu tuh waktu terakhir sahur. Bahkan mungkin jam 5:30 mungkin kalau misal sampai bener-bener Desember yang dingin-dinginnya gitu. Terus buka puasanya itu biasanya buka puasa maghribnya itu jam 5-an. Jadi kalau misal puasa pas winter di Beijing itu kayaknya asik juga ya. Oke. Berarti ini Mbak Munif merasakannya waktu summer ya Mbak. Nah, kita jadi kepo nih Mbak. Kegiatan satu hari ketika puasa waktu masih di Beijing. Boleh dong Mbak share ke kita? Nah, aku sharing waktu aku kelas preparation di Beijing ya, waktu Ramadan di sana. Boleh. Waktu itu tuh kelas preparation berarti tahun 2018, dan itu puasa itu tuh masih di bulan Juni. Nah itu benar-benar waktu yang termasuk mau panjang juga siangnya. Dan saya kan foundation kelas itu tuh lumayan padat kan, kelas preparation ya, foundation ya preparation itulah. Itu kan lumayan padat kelasnya. Jadi saya masuk jam 8:30. Nah selesai kelas itu tuh jam kalau kelas formal itu tuh jam 3:30 itu udah selesai. Nah tapi kalau preparation kan masih ada kelas tambahan lagi. Jadi kami waktu itu kelas selesai itu tuh pukul 5, pukul 4:30 gitu. Nah itu saya seharian kan di kelas tuh, istirahat makan siang ya saya ke dorm biasa, istirahat makan siang jam 12, jam 12:30 gitu saya ke dorm sholat gitu ya, kan nggak makan ya nggak, jadi nggak usah ke kantin atau makan, langsung ke dorm. Habis itu istirahat tuh sekitar 1,5 jam. Nah saya sholat, habis itu saya tidur sebentar gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah saya kayak kebablasan untuk nggak masuk kelas tuh, nggak, tidur sebentar habis itu ke kelas lagi. Kalau misal nggak sholat di asrama, biasanya sholat di kelas gitu. Nah saya lanjut aja tidur di kelas. Nah setelah itu udah kelas sampai jam 4:30. Nah habis itu saya buru-buru pulang ke asrama karena kita kan sholat tarawih lalu buka bersama itu tuh biasanya ke KBRI. Nah di KBRI itu nyediain ya pokoknya dari buka puasa sampai selesai tarawih itu tuh mereka nyediain semuanya, itu makanannya terus fasilitas tempatnya itu mereka semua sediain. Nah biasanya kita kalau malas masak, kalau enggak ya emang pengennya enak-enak gitu, kita biasanya jam 5 gitu udah harus siap-siap untuk ke KBRI. Kalau abis itu apalagi ya? Dulu itu ketika masih di sana kita ada jadwal kayak
menyiapkan buat buka bersama di KBRI-nya. Jadi kalau yang piket gitu ya jam 5 itu udah riuh banget. Cuman kalau misalnya nggak piket, biasanya kita jam 6 atau setengah 7 itu kita baru berangkat dari BLCU ke Kedubes. Nah, kita perjalanan dari BLCU ke Kedubes itu sekitar kalau kita cepat gitu 1 jam udah nyampe sih. Cuman kalau ya biasa kan kita orang Indonesia jalannya ya nggak cepet-cepet banget, terus santai gitu. Itu ya paling lama 1,5 jam gitu baru nyampe sana. Nah, habis itu perjalanan nih. Nah, perjalanan kalau misal kita berangkat jam 5:30, kalau nggak jam 6, wah itu di jalan, lalu di MRT, di transportasi umum itu udah penuh banget orang yang pulang kerja itu loh. Bener-bener kayak wah, kita nengok kanan atau nengok kiri tuh udah kepala orang semua gitu loh. Itu kayak bener-bener sumpek banget. Nah, waktu perjalanan ke sana ya kita kayak desel-deselan gitulah sama orang. Ya kan udah itu tuh udah capek kan, udah nggak ada tenaga, terus desel-deselan, habis itu panas juga. Terus waktu masuk ke MRT-nya itu tuh juga ngantri gitu loh. Itu ngantri itu lumayan panjang. Kalau di deket BLCU kan deketnya cuman ke Utauko kan. Nah itu yang ngantri itu sampai ke jalan rayanya itu loh, saking banyaknya orang-orang yang pulang kerja gitu. Nah itu pertama waktu ngantri, lalu waktu di MRT itu udah kayak banyak banget orang. Terus ya kita yang nggak apa-apa sih kan, kita mau makan gitu kan ke KBRI, mau buka bersama, mau gabung sama teman-teman yang lain. Jadi ya seneng aja tuh kalau dilewatin aja walaupun panas banget gitu. Walaupun nanti sampai di KBRI udah kayak bau keringat gitu kan, tapi nggak apa-apa. Habis itu udah kan 1,5 jam sampai di KBRI, lalu kita kalau belum waktunya buka nih biasanya kita bantuin ayi-ayinya, kalau enggak ibu-ibu yang masak gitu yang di sana buat nata-nata apa-apa kayak gitu. Nah kalau yang misal kalau udah selesai ya kita kayak tinggal nungguin. Kadang ada kajian gitu dari Pak Ustadz yang ada di KBRI, tapi kadang kayaknya nggak ada deh, atau malah ada. Saya agak lupa ingat. Kadang ada, kadang enggak. Nah, habis itu buka puasa kan. Buka puasa ya kayak prasmanan gitu disediain di KBRI-nya. Prasmanan. Pertama buka makan minuman yang ringan, lalu sholat maghrib berjamaah di sana. Habis itu habis sholat maghrib kita baru makan besar. Nah, terus kita tuh waktu di sana kan setengah 8 nih baru maghrib. Nah, waktu isya itu tuh biasanya jam 8:30 lebih itu, 8:45 kalau enggak ya jam 9 gitu. Jadi kita kayak jam 9:15 baru sholat isya. Nah, sholat isya sampai sholat tarawih selesai itu tuh sekitar jam 10-an, jam 10 lebih atau 10 kurang. Tapi kalau semakin mau ke lebaran itu tuh udah 10 lebih itu loh. Nah, di situ kita kan pulang nggak dijemput ya. Kita pulang sendiri, kita naik transportasi sendiri. Kalau ke BLCU transportasi terakhir itu tuh sekitar jam 11:30 sih, masih nyanda waktunya. Cuman karena ya kan namanya juga sholat tarawih gitu. Sholat tarawih kita nggak ngerti kayak selesai pastinya jam berapa. Tapi yang aku ingat pasti kita ketika habis sholat tarawih itu tuh kayak buru-buru gitu loh. Kita buru-buru buat pokoknya kayak nggak ada buat santai-santai jalan kayak gitu terus ngobrol-ngobrol gitu, enggak, tapi kayak buru-buru buat ke stasiunnya karena takut ketinggalan kereta. Apalagi kalau tempatku dia kan harus transfer kan. Nah, yang kereta yang terakhir ini tuh juga sama, kereta terakhir tuh jam 11:30. Nah, untuk memburu kereta terakhir ini kita juga ya
pasti buru-buru gitulah, kalau mau transfer gitu ya kayak lari, bukan lari sih, kayak jalan cepet-cepet gitu. Nah, setelah itu kita sampai MRT lalu jalan kaki sampai dorm itu tuh sampainya sekitar jam 11:30 sampai jam 12-an. Nah, jadi kita baru sampai dorm tuh jam-jam segitu. Habis itu kan tadi aku bilang waktu sahur kan waktu imsya itu kan jam 3:30 kan. Nah, kita kayak tidur itu tuh cuman sebentar banget gitu loh. Kadang kan kalau orang yang nggak sahur gitu, makannya sebelum tidur itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, kayak ya udahlah. Tapi kalau kayak aku biasanya nyempatin buat sahur gitu, jadi tidurnya kayak bener-bener rasa sedikit banget gitu, kurang tidur banget karena tidurnya cuma 1,5 jaman atau 2 jaman. Jadinya ya bener-bener melelahkan sih waktu itu pas puasa di Beijing, karena ya panas, habis itu waktunya sedikit. Tapi nggak apa-apa karena saya suka pengalaman baru kan, jadinya enjoy aja gitu. Saya enjoyin, walaupun capek tetap saya enjoy. Walaupun kelas sampai jam 5 tetap saya senang gitu. Karena ya itu pengalaman kan nggak ada yang bisa menggantikan pengalaman gitu kan. Jadi walaupun capek saya tetap senang. Gitu sih pengalaman aku satu hari Ramadan di Beijing. Waduh, keren banget ya Mbak. Tadi pengalaman nggak akan terbayarkan ya ini. Berarti kalau bisa dibilang ini KBRI memfasilitasi ya Mbak untuk mahasiswanya yang beragama Muslim, ketika mau terawih bisa ke KBRI, kemudian dari KBRI juga menyediakan menu untuk berbuka puasa, kadang ada kajian, kadang enggak. Wah, berarti ini tetap walaupun sedang puasa di luar negeri, suasananya tetap kumpul sama orang Indo, saling berbagi cerita, saling mengeluarkan nih keluh kesahnya. Gimana sih puasa yang mana ganggu jam tidur juga ternyata bener. Ya. Oke, wah lumayan banget ya ini ketika puasa di waktu summer. Nah, kalau untuk di kampus Mbak sendiri, ada nggak mahasiswa Muslim yang juga berpuasa, dan kebanyakan itu dari negara mana Mbak? Iya, kalau mahasiswa Muslim di tempat saya tuh kayak banyak banget sih. Ya bukan mayoritas, cuman lumayan banyak orangnya, dan kebanyakan itu dari Pakistan, Bangladesh, lalu negara-negara Timur Tengah gitu kayak Mesir, lalu Yaman, Mesir, Yaman, dan Maroko. Biasanya sih kebanyakan dari yang Timur Tengah gitu, sama yang Pakistan, Bangladesh, sama Malaysia. Nah itu kebanyakan itu. Yang Ramadan lumayan banyak. Iya, jadi nggak ngerasa sendirian kalau di siang-siang hari nggak ke kantin, kelaparan, nahan lapar, nggak sendirian ternyata ya. Untuk teman-teman Mbak yang di kampus kan ada juga yang beragama non-Muslim. Nah, mereka kira-kira mengerti nggak ya Mbak kalau teman aku nih lagi berpuasa, lagi nahan lapar, kemudian nggak makan dan minum setelah matahari terbit. Pernah nggak Mbak atau mereka ini menanyakan hal yang unik gitu tentang puasa? Kenapa kamu nggak mau makan? Kayak gitu pernah dijumpai nggak Mbak? Itu sering banget ya. Karena teman-teman kita yang di sana, mereka kan kadang juga baru pertama kali kayak masuk ke lingkungan yang itu tuh universal banget gitu. Dan ada yang baru tahu Islam pertama kali juga waktu di sekolah itu. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan yang kayak, emang kamu kuat nggak makan, apalagi nggak minum seharian kayak gitu, apa kuat? Banyak yang tanya kayak gitu. Terus ya kita jawab aja, ini tuh kita sudah terbiasa, sudah sekitar 15 tahun kita sebulan melakukan puasa di siang hari kayak gitu. Dan mereka ya kebanyakan kayak
wah kayak gitu, kayak mikirnya udah kayak kalian nggak bakal mati kah kayak gitu, kalian nggak mati kah, kalian nggak sakit kayak gitu. Enggak, ya kita jawab enggak lah, ya emang kita kan nggak mati kan. Terus waktu preparation class juga, bahkan ada teman saya yang dia tuh Katolik atau Kristen gitu, karena teman-teman yang sekitarnya, teman-teman kelasnya itu Muslim, nah dia itu tuh benar-benar ikutan puasa 1 bulan penuh malah. Itu teman-teman dari Panama apa ya, yang Panama, tahu kan Panama itu di Amerika gitu, di benua Amerika gitu. Nah aku kayak wah excited banget dan kayak ya wow banget gitu sama dia, karena kita tahu kan orang Amerika gitu kan, ya bukan bermaksud mengeneralisasi, cuman kan kayak kalau sama Islam kan kayak Islamofobik gitu kan, cuman dia bahkan sampai ikutan 1 bulan puasa gitu. Aku kayak wah nggak nyangka banget gitu. Nggak nyangka, dan itu bener-bener, dan dia bener-bener full gitu loh puasanya di Beijing lagi. Terus ya kalau dari respon teman-teman sekitar saya, alhamdulillah bagus, kayak wah kayak gitu. Terus ada yang kepo tanya-tanya terus, nanti kalian puasa itu dari kapan sampai kapan, terus ngapain gitu. Nah saya ya jawab sesuai fakta aja, ya emang tuntutan agama dan kewajiban. Habis itu ya gitu. Dan itu nggak sekali 2 kali sih orang-orang nanya, banyak yang nanya kayak wah kok bisa kayak gitu. Ada yang bilang inilah minum air putih dulu, aku kasihan sama kamu gini. Terus kita bilang nggak boleh ya, air putih pun nggak boleh, baru boleh makan minum, pokoknya makan minum semuanya setelah matahari tenggelam. Oh berarti mereka toleransinya tinggi sekali ya Mbak? Ya alhamdulillah toleransinya lumayan tinggi. Tapi mereka nggak kayak yang orang Indo yang misal, maaf ya kamu lagi puasa aku makan kayak gitu. Mereka nggak kayak gitu, mereka makan ya tetap makan gitu, nggak ngeliat kita kayak maaf gitu, nggak. Tapi mereka nggak kayak gitu, cuman ya toleransi. Cuman kalau yang kayak toleransi orang Indo yang maaf aku makan nih kayak gitu, mereka nggak kayak gitu. Iya. Tadi yang menariknya ketika ada teman yang jadinya ikutan puasa karena lingkungannya sebagian besar pada berpuasa, itu keren banget ya. Secara nggak langsung mereka juga tertarik, apa nih agama Islam tuh ngapain aja, kenapa menyuruh umatnya untuk berpuasa gitu. Aku jadi sempat keinget Mbak, dulu juga pernah ada, karena aku berhijab kan, temanku dari Afrika kalau nggak salah, dia nanyain, kenapa kamu pakai jilbab, kamu nggak ada rambut kah, kayak gitu. Jadi dia kira, ada beberapa temanku yang kira aku pakai jilbab itu karena nggak ada rambutnya. Jadi ya ternyata pertanyaan tak terduga itu lucu juga ya. Kita mau jawab juga ya ketawa dulu. Karena kita sebelumnya nggak pernah menjumpai pertanyaan sepele kayak gitu ya, sepele tapi menurut mereka kok bisa sih kayak gitu. Oke. Ternyata di bener banget. Dunia yang universal ini, ketika kita menempuh pendidikan bareng sama negara lain, tapi betul juga sih jadinya rasa toleransinya secara nggak langsung meningkat sendiri gitu. Oke, tadi kita udah bahas tentang Ramadan di suasananya Mbak Munif ketika di kampus maupun ketika kumpul bareng teman-teman Indo di KBRI. Nah, sekarang kita mau sedikit beralih nih untuk masyarakat Muslim yang tinggal di China. Kalau Mbak Munif sendiri, tahu nggak Mbak bagaimana kegiatan masyarakat Muslim, masyarakat China ketika Ramadan? Ya, saya sih untuk informasi ini nggak tahu banyak, tapi saya tahu dikit. Dulu itu tuh saya sering kayak ngobrol terus kayak temenan sama ayah-ayah yang ada di Beijing gitu. Dulu juga sempat kayak diajakin ke rumahnya, lalu main di sana, terus dikasih ya macam-macam gitulah. Nah waktu itu sih nggak pas puasa sih, tapi habis
pas habis Idul Fitri banget gitulah. Nah waktu itu ya kita ngobrol-ngobrol kan, ngobrol-ngobrol. Nah mereka sebenarnya Ramadannya nggak beda jauh sama tempat kita yang di Indonesia gitu. Mereka itu kebanyakan kan puasa nih, udah puasa gitu seharian. Nah, mereka akan buka bersama di masjid. Nah, masjid-masjid di sana itu nyediain takjil, lalu makan besar itu tuh menyediakan mereka. Cuman nggak semua masjid kayak gitu. Kebanyakan sih masjid-masjid yang jamaahnya lumayan banyak di kampungnya atau di distriknya gitu. Mereka akan mengadakan buka bersama bareng gitu. Nah, waktu itu tuh jadi saya kan masuk ke grup Haitian kan, Masjid Haitian sama beberapa masjid gitu. Nah, mereka kalau mau buka bersama itu ngelis dulu siapa yang mau datang buat bukber di masjid. Mereka akan menyesuaikan dengan jumlah yang datang sama makanan yang mereka sediakan. Nah, mereka tuh makan buka puasa gitu tuh kalian tahu kan masjid di Beijing itu tuh nanti lapangannya kan halaman luarnya kan lumayan luas kan. Iya. Terus kayak kotak-kotak gitu dan berkompleks gitu. Nah mereka akan makan tuh di luar situ di latarnya. Nah terus disediain meja-meja gitu dan per meja tuh berapa ya 10 orang atau secukup meja itu gitu. Nah mereka akan nyediain takjil tuh ya sama kayak kita kayak buah-buahan sama kurma. Nah habis itu makan. Habis makan ya kayak kita sholat maghrib lalu baru makan besar. Nah kalau yang waktu itu yang di Haitian itu mereka makan besarnya kayak apa sih namanya? Bukan prasmanan sih. Jadi satu meja itu tuh segitu. Nah itu silakan dimaem satu loyang itu buat yang di meja itu kayak gitu. Nah, mereka kayak gitu makannya nggak prasmanan terus ambil satu-satu enggak, tapi disediain per meja. Nah setelah itu setelah kan sudah makan tuh, nah mereka akan sholat isya juga di masjid. Habis sholat isya ya sholat tarawih. Nah kalau mereka itu sholat tarawihnya itu tuh 23 rakaat ya kalau nggak salah. Soalnya lumayan lama sih waktu itu. Nah itu kan di Masjid Haitian. Kalau di masjid gede yang seperti New Jie itu beda lagi. Mereka akan nyediakan yang makannya itu mereka akan nyediain yang prasmanan gitu. Dan kalau yang New Jie itu nggak dia absen. Jadi ya yang berapa datang mereka akan nyediakan banyak banget gitu. Terus kalau waktu itu sih yang aku datengin karena rumahnya jauh sama masjid, jadi kadang-kadangan aja buka bersama di masjid. Mereka hampir sama kok kayak orang Indo yang makan bareng kayak gitu bubur. Habis itu ya sholat jamaah bareng gitu. Kalau yang nggak bisa ke masjid ya di rumah jamaah sendiri. Oke, berarti mirip ya sama kayak kita. Iya. Buka puasanya juga bareng-bareng. Cuman waktu itu saya juga sempat lihat foto, Mbak. Di situ ternyata ada beberapa masjid yang memang terbuka untuk mahasiswa asing yang beragama Muslim yang mau buka juga, dipersilahkan untuk bergabung ya, Mbak. Boleh bergabung juga ya berarti mahasiswa asingnya? Iya boleh. Waktu itu saya juga pernah ke yang New Jie itu. New Jie kan masjidnya lumayan gede kan. Nah mereka menampung semuanya, orang Muslim pun semuanya boleh datang ke situ. Jadi ya mereka kayak nyediain ya buat takjil bla 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 kayak gitu dan ngasih kita bawa kayak mangkok gitu terus dikasih gitu. Dituangin buat makan. Berarti mereka juga welcome ya, nggak cuma untuk masyarakat Muslim China-nya tapi juga untuk mahasiswa asing yang lagi menempuh pendidikan di sana yang mau gabung boleh silahkan. Mahasiswa asing. Wah menarik sekali itu. Oke. Bener banget. Oh ya jadi ingat dulu gimana? Kita kan pernah kan suatu hari aku sama teman aku mau ke Masjid New Jie tapi karena waktunya
nutut gitu, terus kita buka puasa di jalan, bukan di jalan raya, maksudnya di warung gitu kan. Nah kita udah makan gitu kan, udah pesen banyak gitu, sama si laukannya itu dikasih lagi kayak sate ya sate itu yang sate Cina yang gede-gede gitu, terus buah-buahan gitu mereka kasih buat kita. Mereka tahu kalau kita tuh lagi buka puasa gitu kan. Nah mereka kasih banyak banget gitu, padahal kita pesannya ya cuman kayak lamian gitu aja, lamian sama air putih gitu, tapi mereka kasih semua gitu, ngasih banyak buah-buahan bla 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 kayak gitu. Nah waktu kita mau pergi mereka bilang nggak usah bayar, ini gratis kayak gitu. Terus kayak wah alhamdulillah kayak gitu. Oh keren banget. Orang di sana tuh ya apa ya, nggak nyangka gitu loh, banyak nggak nyangkanya gitu. Responnya nggak terduga banget ya Mbak. Itu. Iya, waktu itu sih kerasnya langsung gratis ya itu. Gak usah kayak gitu. Terus kita ya kayak orang Indo kayak jangan nggak usah beneran, nggak apa-apa, janganlah kita mau bayar gini terus kan ya namanya orang Cina kan kalau udah mau kemauan kayak gitu ya udah kayak gitu, nggak kekeh gitu loh. Terus kayak ya udah makasih banyak ya, makasih gitu. Terus kita baru ke New Jie. Waduh, berarti double nih, di New Jie juga dapat lagi kan? Iya. Waktu itu ya gitu. Berarti lumayan banget ya. Mungkin nanti bisa lah ya di-share itu di restoran mana. Kalau ada kesempatan berkunjung coba ke sana. Kita sapa laubannya. Oke. Nah, kalau ketika Ramadan kan Mbak, itu biasanya udah familiar untuk iktikaf, yang mana kita berdiam diri, mengintrospeksi kesalahan diri sendiri, yang tujuannya yang pasti hanya untuk lebih dekat diri kepada Allah. Kalau untuk di China sendiri, apakah ada hal yang sama dengan ketika di Indo kan biasanya pada berdiam diri di masjid nih, tapi kalau sekarang karena corona mungkin alhasil kebanyakan lebih memilih untuk di rumah. Nah kalau di China gimana Mbak? Ada nggak hal seperti ini? Karena jam sekolah aku padat ya, habis itu waktu malamnya sedikit kan, jadi saya belum pernah kayak yang iktikaf di masjid sana gitu tuh, belum pernah sih yang kayak gitu. Dulu tuh aku pernahnya iktikafnya di KBRI. Jadi 2 hari sebelum Idul Fitri gitu, saya bareng teman-teman yang lain nginep gitu di KBRI. Habis itu ya kayak iktikaf gitulah di aulanya. Kalau iktikaf di masjidnya itu, kalau yang di Beijing saya kurang tahu ya ada atau enggak. Kalau dari keseharian izin untuk sholat itu tuh mereka kan kayak diawasin gitu loh. Udah tahu ini sholatnya itu jam segini ya mereka akan datang sesuai jam itu. Kalau datang di luar jam yang sudah ditentukan, takutnya kan kayak ini ada apa kok kumpul nggak sesuai jam yang telah ditentukan kayak gitu kan. Nah kalau dari kebiasaan itu kayaknya sih nggak ada iktikaf itu, tapi kurang tahu juga kalau ternyata ada, atau ternyata di Cina misal di Guangzhou atau di bagian Ningxia atau mana, mungkin yang kayak mayoritas muslim gitu, mungkin bisa jadi ada kegiatan-kegiatan iktikaf seperti itu. Tapi kalau di Beijing saya belum pernah dengar ada iktikaf atau ada atau enggaknya, itu belum pernah dengar. Oke, berarti sekalian nambah info juga ya ini. Ternyata kalau di Beijing, walaupun di masjid itu juga udah ada jam-jamnya, kapan bisa mengunjungi masjid untuk beribadah, kapan enggak. Berarti kita ya harus mengikuti supaya enggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi ternyata dari KBRI juga tetap memfasilitasi. Jadi tenang aja buat teman-teman yang pingin beriktikaf ketika Ramadan, kalau nggak bisa di masjid, dan kemungkinan besar nggak bisa ya tadi kata Mbak Munif, tetap masih bisa di KBRI. Oke, nah ternyata kan ini Lingkar Pengajian Beijing itu kan organisasi yang mencakup mahasiswa-mahasiswa muslim, tapi untuk di wilayah Beijing sendiri. Nah kalau untuk kegiatan-kegiatan apa aja sih Mbak sebelum-sebelumnya yang sudah dilakukan oleh LPB, atau mungkin dari Mbak Munif tahu
organisasi muslim lainnya yang di Shanghai atau di Guangzhou, itu kegiatan apa aja sih Mbak untuk menyemarakan nih suasana ketika Ramadan? Kalau sejauh ini ya, yang saya dengar dan yang saya tahu, kebanyakan yang mengadakan kegiatan-kegiatan penyemarak Ramadan itu tuh LPB biasanya. Kalau dari LPB sendiri, misal untuk mengurus panitia Ramadan, lalu ya istilahnya panitia yang langsung eksekusi di lapangan gitu loh, itu biasanya yang ngordinir itu LPB. Jadi misal kayak tugas PJ piket, nah mereka yang mengordinir dari LPB itu sendiri. Jadi biasanya tuh LPB akan kayak open volunteer siapa yang mau jadi panitia Ramadan. Nah habis itu dia akan ini bagi tugas yang piket nyiapin makan, piket adzan siapa kayak gitu, mereka akan terus sama itu loh yang bacakan waktu tarawih itu loh, itu apa namanya aku lupa, yang ketika jeda berapa rakaat gitu itu loh. Oh, untuk ini yang hitungin rakaatnya. Aduh, kalau itu juga aku kurang tahu, Mbak. Iya, itu sama yang baca itulah. Nah, biasanya akan dibagi gitu. Bilal namanya. Oke. Baca yang Bilal itu loh, yang nah, itu biasanya dibagi juga sama LPB-nya. Nah, itu kan kegiatan ketika Ramadan. Nah, ketika Idul Fitri buat nyiapin kayak lapangan, terus bantu-bantu orang KBRI nyiapin lapangan itulah. Itu biasanya juga orang-orang LPB yang koordinir. Nah, kan Ramadan kan juga ada nuzul Quran kan. SLPB biasanya juga ngadain lomba nuzul Quran. Jadi lombanya diadain di KBRI gitu dalam satu waktu sih biasanya. Nah, itu biasanya biasanya yang ikut tuh mahasiswa ada, lalu anak-anaknya yang pegawai di KBRI gitu biasanya dia ajakin ikut lomba. Nah, itu untuk penyemarak lomba nuzul Quran gitu sih. Biasanya kegiatannya seperti itu. Kalau kegiatan yang selain itu sih nggak ada ya, nggak ada. Nah, kalau yang kan di Cina kan konsulat jenderal kan ada 3 kan, KJRI Shanghai, Beijing sama Guangzhou kan. Nah, menurut saya kalau yang di KJRI gitu mungkin komunitas muslim yang di situ mungkin ada mengadakan kegiatan, mungkin kalau misalnya nggak beda jauh dengan yang di Beijing ya mungkin akan sama kegiatannya sama kayak yang di LPB gitu sih. Berarti tetap ada kegiatan selama bulan Ramadan untuk semata-mata biar kita nambah banyak amal ibadahnya. Terus ada juga tadi ternyata ya ada lomba. Ya supaya kita mengisi waktu selama bulan Ramadan lah, kita produktif, kita ikut lomba. Oke, tadi kita udah bahas nih tentang puasa selama Ramadan gimana. Nah, kalau kita ngomongin tentang Idul Fitri, biasanya kalau di Indo itu kan ini ya familiar dengan mudik lebaran, terus kita pulang kampung gitu. Nah, kalau untuk di China sendiri, Mbak Munif tahu nggak Mbak, untuk Muslim China apakah ada tradisi khusus ketika menjelang Idul Fitri? Kalau menjelang Idul Fitri kayaknya mereka nggak ada ya istilah mudik atau apa. Dan terkadang itu tuh Idul Fitri kan nggak mesti waktu weekend kan, nggak mesti waktu Sabtu sama Minggu kan. Nah, mereka tetap karena di Cina nggak ada hari raya selain hari raya yang ada kaitannya dengan budaya Cina, itu mereka nggak kasih hari libur kayak Natal, terus yang Muslim Idul Adha, Idul Fitri mereka nggak ngasih libur. Jadi mereka nggak ada mudik gitu tuh, nggak ada. Mungkin kalau misal nih kan Senin Idul Fitri, nah kemungkinan mereka akan pulang ke rumah orang tuanya atau apanya itu tuh hari weekendnya kayak gitu. Jadi
untuk weekend nggak begitu untuk apa mudik itu tuh nggak begitu penting sih untuk hari raya ini. Kalau orang-orang yang masih kental sama budaya Cina mungkin mereka akan mudik tuh waktu Imlek, mungkin waktu mudik Idul Fitri gitu nggak begitu bisa, mungkin nggak begitu ada kesempatan untuk bisa mudik. Itu yang saya omongin itu orang-orang yang di Beijing sih, yang di kota-kota gede gitu. Kalau misal kota-kota yang asli penduduk Huizu gitu di Ningxia gitu, sama yang misal di Xinjiang itu mungkin beda lagi karena mereka kan daerah otonomi kan. Nah, mereka kan punya kebijakan sendiri juga. Mungkin bisa jadi mereka ada hari libur, ada mudik kayak gitu. Karena tadi Mbak Munif udah 2 tahun ya merasakan Ramadan di China, khususnya di Beijing, ada nggak Mbak kendala yang paling sering dirasakan, dan kira-kira Mbak Munif gimana ya untuk mengatasi kendala tersebut? Ya kalau kendalanya itu tuh sebenarnya nggak ada kendala banyak banget ya. Ya mungkin karena kita harus mandiri aja gitu. Mandiri gitu kan, apa-apa yang ada yang menyiapin. Terus kalau misal mau nggak usah masak harus jalan jauh ke KBRI atau apa gitu, itu kendalanya cuma masalah mandirinya kita aja sih. Kalau kita sudah terbiasa mandiri, sudah terbiasa masak, nggak bergantung sama orang lain atau ya yang masalah-masalah makan kayak gitu, itu menurut saya kalau itu sudah teratasi, itu menurut saya nggak ada kendala apa-apa sih. Jadi kalau itu kalau dilihat dari keadaan saya yang ada di Beijing mungkin ya. Kalau di Beijing kan pertama ya itu ada KBRI, habis itu orang-orangnya pun juga sudah toleransi gitu kan. Jadi menurut saya kendalanya nggak begitu besar dan nggak terlalu signifikan. Dan kalau tentang yang mandiri tadi itu kan kembali ke diri masing-masing. Kalau misal sudah terbiasa mandiri, sudah terbiasa survive kayak gitu, menurut saya nggak bakal ada kendala yang berat. Tapi kalau misal dari kitanya sendiri kayak masih bergantung ke yang lain atau apa, mungkin itu jadi kendala juga sih, karena apalagi kalau kita puasa waktu summer di Beijing, nah itu benar-benar kayak waktunya sedikit, habis itu jamnya kita pun jam istirahatnya juga sedikit, jadi mungkin itu akan berat bagi orang yang jalanin gitu sih. Oke, berarti tadi inti dari Mbak Munif adalah kendalanya balik lagi ya ke diri sendiri. Tinggal dia bisa nggak nih manajemen waktu yang singkat, tapi ternyata harus banyak nih kegiatan yang dilakukan. Kayak tadi jam berapa harus sahur, terus tidur cuman kurang lebih 1-2 jaman. Tapi yang penting dari KBRI ternyata juga tetap memfasilitasi nih untuk beribadah. Jadi nggak ada masalah ya sebetulnya untuk Ramadan di luar negeri, khususnya di Beijing. Nah, karena tadi judul kita adalah sensasi Ramadan di negara yang Muslim menjadi minoritas, seberapa excited sih Mbak Munif untuk menjalani ibadah puasa di Beijing? Dan ketagihan nggak nih untuk kembali lagi ke Beijing, ketemu Ramadan lagi? Saya sebenarnya excited banget untuk Ramadan di negara minoritas, karena saya suka aja kayak melakukan tantangan baru, pengalaman baru gitu, karena saya udah suka dari diri saya sendiri, udah suka dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya pengen gitu ngerasain lagi Ramadan di negara minoritas Muslim. Nggak cuma di Cina, misal di Malaysia atau ya di negara-negara lain lah. Saya benar-benar excited gitu, apalagi dengan negara 4 musim gitu kan, dengan waktu siang dan malam yang beda-beda kayak gitu. Itu menurut saya kayak seru gitu. Kalau di Indonesia kan waktunya ya sekitar jam segitu-segitu aja ya, mungkin bedanya tambah semakin ke Lebaran mungkin tambah cepat atau tambah
lama kayak gitu kan. Nah kalau di sana kan benar-benar waktunya yang beda 1 jam 2 jam kayak gitu. Jadi saya benar-benar excited banget untuk ngerasain dengan musim yang berbeda untuk puasa di negara yang muslimnya minoritas. Wah, ternyata Mbak Munif ini bisa Selain itu dibilang suka tantangan ya. Iya. Oke, ternyata nggak cuma pengen di Beijing, pengen juga nyoba nih di negara-negara lain. Gimana mereka menjalani ibadah puasanya. Karena kalau keseringan di Indo, udah dari kecil ya Mbak, Ramadan di Indo, ingin coba deh lihat di negara lain gimana. Oke, boleh dong Mbak kasih tips ke kita semua nih yang lagi dengerin Muslim Corner LPB. Gimana Mbak tipsnya untuk baik itu pelajar ataupun yang bekerja di luar negeri untuk masyarakat Muslim yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri supaya tetap bisa menjalani Ramadan dengan khusyuk. Kayak gitu gimana Mbak tipsnya? Kalau menurut saya, kita ini kan hidup di bumi Allah, mau kita di Beijing, mau di LA, mau di London, mau di Indonesia, kita ini kan berpijak di bumi Allah gitu loh. Kalau misal kita khawatir kayak, oh ini puasa 14 jam, ini kita di negara minoritas Muslim, ini nanti kita gimana cari makanan halal untuk buka puasa, ini nanti gimana kita mengatur waktu buat sahur yang mungkin waktunya pagi banget kayak gitu. Nah, saya cuman kayak ngasih tahu satu hal, bahkan ulat yang segitu kecilnya aja Allah kasih rezeki, Allah kasih hidup, Allah kasih makan. Nah, apalagi kita yang kayak manusia, yang kita tuh punya akal dan ya kecerdasan gitu. Jadi mau itu di negara manapun, kalau kita memang niat untuk ibadah, niat untuk menjalankan kewajiban kita sebagai orang Muslim, pasti itu Allah akan bantu gitu. Jadi dari diri kita niatkan dulu dari diri kita untuk apa kita puasa itu. Sebenarnya untuk siapa kita berpuasa itu. Jadi setiap kesulitan pasti insya Allah nanti akan terselesaikan sendiri, kesulitan-kesulitan itu dengan bantuan Allah, karena itu tadi kita kan hidup di bumi Allah gitu loh. Kita nggak usah khawatir kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa ini itu, nggak bisa ngatur waktu, nggak bisa dapat makanan halal atau apa. Jadi menurut saya kita luruskan dulu niat sama tekad kita ketika kita hidup di manapun itu, karena setiap hal itu tuh, setiap kesulitan kan pasti ada bantuannya, ada bantuan dari Allah kayak gitu loh. Jadi nggak usah takut sih sebenarnya, nggak usah takut dengan perbedaan waktu atau perbedaan tempat kayak gitu, karena sebenarnya semua tempat itu sama aja gitu loh, asalkan diri kita aja yang nggak usah terbawa sama suasana, nggak usah terbawa sama lingkungan gitu loh, gitu. Jadi menurut saya itu kembali ke diri kita masing-masing dan kembali lagi untuk meniatkan dan menguatkan iman kita masing-masing. Maka mau jalanin Ramadan dimanapun insya Allah mudah. Wah, betul juga Mbak. Jadi keinget kalau Allah juga nggak bakal ngasih cobaan ke hambanya kalau melebihi batas kemampuan hambanya. Berarti Allah kasih cobaan karena beliau tahu kalau kita itu kuat, kita bisa nyelesain cobaan yang dia kasih. Iya, benar. Oke, berarti sebetulnya Ramadan dimanapun itu sama aja ya. Mau itu di negara yang muslim minoritas ataupun mayoritas tuh nggak masalah. Sebetulnya tinggal kitanya bisa nggak nih survive di lingkungan baru. Itu sebetulnya bukan jadi penghalang ya untuk teman-teman yang beragama muslim dan sekarang sedang menempuh pendidikan ataupun bekerja di negara lain yang mana muslim itu menjadi minoritas. Wah,
Mungkin tadi beberapa cerita dari Mbak Munif atau tipsnya tadi bisa jadi tabungan informasi nih untuk kita yang lagi dengerin. Semoga ya kalau misal masih dikasih kesempatan untuk bertemu Ramadan di tahun depan, kita bisa merasakannya nih sensasi gimana berpuasa di China ataupun di negara-negara lainnya, di luar Indo deh pokoknya. Jadi besar harapannya tips tadi yang disampaikan Mbak Munif bisa bermanfaat banget nih buat teman-teman. Dan semoga juga podcast ini bisa menggugah minat untuk teman-teman yang mungkin mau melanjutkan pendidikan, baik itu ke Tiongkok maupun ke negara lain. Karena sebetulnya juga walaupun teman-teman beragama Muslim, itu tetap ada fasilitas kok untuk teman-teman bisa beribadah, walaupun maupun itu ibadah wajib maupun sunnah, insya Allah tetap ada jalannya. Tinggal teman-teman mau nggak nih, survive-nya mungkin harus lebih kuat ya, nggak semudah di Indo. Jadi bedanya hanya di situ aja. Wah, nggak kerasa nih Mbak, kita udah sampai di penghujung podcast. Udah harus diakhiri nih Mbak podcastnya. Semoga kita bisa bertemu ya Mbak di podcast episode lainnya. Ya. Nah, untuk mengakhiri, Insya Allah. Oke, aku ada pantun nih Mbak untuk mengakhirinya. Kayak gini pantunnya. Kalau yang segar dan manis itu sirup pandan, ditambah gula dan es jadi nikmat rasanya. Nah, selamat datang bulan Ramadan dan selamat berpuasa untuk teman-teman semuanya. Saya Tias dan Mbak Munif, izin untuk undur diri ya. Sampai bertemu di Muslim Corner RPB episode berikutnya. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.